keputusan pemerintah ini sudah tepat untuk mencegah penyebaran virus COVID ini semakin meluas di Indonesia? Oke. Yang disebut lockdown itu adalah melakukan karantina terhadap satu wilayah, di mana di wilayah tersebut merupakan sumber penyakit. Dan sumber penyakit ini belum menyebar. Itu sebabnya Cina melakukan lockdown terhadap Wuhan. Lockdown hanya efektif bekerja jika kita tahu sumber lokasinya di mana, epicentrumnya di mana, tutup semuanya di situ, ya kan? Sembuhkan semua orang yang ada di situ, dan dijaga supaya orang yang ada di situ tidak keluar nyebarin kemana-mana. Nah sekarang kita kembali ke Indonesia, di mana kasus positif sekarang? Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, udah nyebar kemana-mana. Nah apa yang mau di lockdown? Oh udah nyebar kemana-mana. Virus pasti menyebar. Dua, virus ini tidak mematikan. Karena virus ini tidak mematikan, maka kita bisa menangani secara individual, secara mandiri. Karena virus ini sudah menyebar, maka kita harus menjaga supaya kita tidak kemasukan virusnya dengan apa ya? Dengan social distancing. Kenapa 14 hari? Karena dalam waktu 14 hari kita sudah imun, dan kalau kita kena lagi, kita nggak punya masalah. Apakah itu harus diperpanjang? Menurut saya tidak, 14 hari. Nah kita belajar juga dari Wuhan, dari yang lain-lainnya. Mereka kan melakukan sistem penutupan itu kan juga tidak selamanya loh. Sekarang nyatanya rumah sakitnya tutup karena pasiennya udah pada sehat. 14 hari adalah waktu di mana kita bisa menaikkan antibodi kita untuk melawan virus. Dan juga untuk cukup waktu untuk mengurangi paparan yang ada di lingkungan. Dan paparan di lingkungan akan lebih berkurang kalau kita semua bisa kerja bareng-bareng, bersihin lingkungan bareng-bareng. Kalau masyarakat mau melihat faktanya bahwa nomor 1, 2, 3 sembuh, bahwa kita semua belum mati semuanya, bahwa kita bisa mengatasi itu sesuai dengan basic scientificnya, maka rumah sakit hanya akan diisi oleh grup beresiko tinggi. Oke, jadi sebetulnya yang perlu ke rumah sakit itu adalah grup beresiko tinggi yang sudah punya penyakit sebelumnya. Betul sekali. Yang usianya sudah lanjut. Betul. Untuk menentukan seseorang ini positif, itu hanya bisa dilakukan pakai PCR doang. Dan itu hanya akan terbaca positif pada saat hari pertama kita terinfeksi sampai hari ke-7. Habis itu enggak? Di atas hari ke-7 kita akan menjadi negatif. Kenapa? Karena antibodi kita sudah bekerja. Nah kan itu yang terjadi sama pasien nomor 1, 2, 3 toh. Masuknya positif, 16 hari kemudian bisa balik dalam kondisi sehat dan menjadi negatif. Mungkin sesak nafas akan terjadi jika virus merusak sampai ke saluran pernafasan yang paling dalam di alveoli. Dan itu lebih sering terjadi di kelompok beresiko tinggi. Terus yang kedua, untuk yang sudah mengalami gangguan pernafasan, ditempelin virus apa enggak kan ya udah rusak, Mbak. Apalagi ditempelin virus. Kenapa nomornya ada?